Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi mujahidin at-tahirin nama ba'du. Puji syukur kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi panjang umur sehingga kita bertemu kembali dalam kajian yaitu melanjutkan acara kemarin yaitu kupas tuntas acara tahlilan 3 hari 7 hari sampai seterusnya. Salat dan salam selalu kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang selalu berpegang teguh sunnah-sunnahnya sampai akhir nanti. Para kaum muslimin rahimakumullah di mana antum berada, kita lanjutkan yaitu seri kedua tentang kupas tuntas masalah acara tahlilan 3 hari, 7 hari sampai seterusnya. Karena apa para kaum muslimin? Kemarin sudah kita bacakan beberapa kitab yaitu sampai 10 atau berapa kitab. Ini ada lanjutan supaya apa? Supaya nanti kita menjadi tahu semua kronologi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian. Supaya apa? Para kaum muslimin rahimahullah, kalau kita sudah bacakan semua nanti, kita harus berlapang dada, memang kenyataan inilah yang ada di kitab-kitab kita semua, yaitu kita para ulama NU. Maka dari itu, sekali lagi, kami tidak ada tendensi apapun, hanya kami mengingatkan kepada kaum muslimin, para nahdiyin, kita pun juga sama. Maka dari itu setelah nanti kita bacakan, monggo kita berlapang dada supaya tidak ada kecurigaan kepada teman-teman teman-teman Islam semua agar kita hidup rukun dan saling berpangku tangan untuk mengamalkan apa yang ada di kitab-kitab kita semua ini. Kita lanjutkan yang pertama yaitu kita bacakan yaitu Basul Masail, ya, Basul Masail yaitu dari pembahasan Thorekoh, hasil kesepakatan muktamar dan musyawarah besar Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mutabarah Nahdlatul Ulama tahun 1957 sampai 2005 Masehi. Dengan sambutan Rais Am PP Thorekoh Kiai Haji Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya dari Pekalongan. Ini sudah permasalahan Thorekoh. Ada apa ini? Kita bacakan. Yaitu yang berkenaan dengan halaman 237. Sini ada pertanyaan dari musyawirin. Penyusun pertama bacaan tahlil atau tahlilan. Soal, siapakah penyusun pertama bacaan tahlil? Yang bertanya adalah orang Pekalongan dan Magelang. J jawab, belum kita ketemukan ma'akad soreh tentang penyusun pertama bacaan tahlil itu. Ini kenyataan para kaum muslimin ya, di muktamar ini, ya, di Thorekoh ini dikatakan bahwa semua jamaah, semua hadirin, saya ulangi lagi, belum kita ketemukan ma'akad soreh tentang penyusun pertama bacaan tahlil itu. Catatan, sebagian peserta muktamar menginginkan bahwa muktamar Jamiah Thorekoh di Madiun memutuskan bahwa perangkum susunan tahlil adalah Imam Al-Barjazi. Hal ini dikuatkan adanya beberapa masyayikh atau guru yang menerima sanad tahlil dari Syekh Yasin Al-Fadani Al-Maki sampai Imam Al-Barjazi. Namun tidak ada data-data yang cukup. Ini para kaum muslimin rahimakumullah, kenyataan gitu. Kita mau simpulkan bahwa bacaan tahlilan ru'us tahlil yang dilakukan kaum nahdiyin, khususnya kalau ada kematian, ada akhol dan tahlilan itu, di sini dikatakan bahwa sampai sekarang tidak ada yang menemukan siapa pertama kali yang membuatnya. Ini gimana nih, saya hanya membaca bukan membuat. Di sini kitab ini atau buku ini mengatakan bahwa penyusun pertama bacaan tahlilan sampai sekarang tidak ada yang mengetahui. Dalam arti ilegal nih, ya. Karena apa? Karena sampai sekarang dikatakan di sini tidak ada yang mengetahui. Hanya dinisbatkan kepada Imam Al-Barjazi. Namun
tidak ada data-data yang cukup. Ini sekali lagi kami minta maaf karena hanya membaca. Kita simpulkan bahwa ru'us tahlil dan rangkaian tahlil semua itu di sini dikatakan tidak ada sama sekali orang yang berani mengatakan bahwa itu adalah ciptaannya. Maka dari itu, di sini saya tidak mengada-ada, namun kenyataan di Basul Masail Thariqah yang dipimpin Mbah Lutfi Pekalongan mengatakan buku ini bahwa bacaan tahlil, rangkaian tahlil sampai sekarang tidak ada yang mengetahui. Ini termasuk kita hormati, ini adalah hasil muktamar itu dari permasalahan Thariqah, kesepakatan muktamar dan musyawarah besar Jami'ah Nahdlatul Jami'ah Thariqah Al-Mutabarrah Nahdlatul Ulama. Ini monggo bisa dibeli di mana saja ada nih. Ini buku ini sudah tersebar dimanapun. Alhamdulillah saya bisa memiliki dengan kehendak Allah kita bisa menjalankan pada masyarakat bahwa acara tahlilan, acara tahlil dan sebagainya itu sampai sekarang menurut buku ini tidak ada yang mengetahui atau yang mengakuinya. Nih, padahal nusewu tahlilan adalah dagangan kaum Nahdliyin, tapi kenyataan dagangan itu tidak ada yang mengetahui. Langsung kita kupas lagi yaitu di kitab Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram yaitu Adillatul Ahkam Al-Imam Hafidz bin Hajar Asqalani. Di sini dikatakan bahwa dari hadis yaitu Bulughul Maram halaman 123. Di sini Nabi SAW bersabda, hadis lewat dari An Abdillah bin Ja'far radhiyallahu anhu ta'ala anhu qol lama ja'an na'yu Ja'far hina kutila, yaitu dari Abdillah bin Ja'far berkata bahwa ketika datang berita kematian Ja'far, hina kutila ketika ada datang berita dari Ja'far yaitu mati syahid, kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW isna'u li Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yaitu makanan. Karena apa? Fakot atagum ma yasgilugum. Karena sungguh datang kepada Ja'far yaitu kematian Ja'far yang saat itu keluarganya tersibukkan dengan kematian Ja'far, maka tidak bisa memasak masakan untuk keluarganya. Maka dari itu dari keluarga atau dari tetangga disuruh untuk memberikan masakan kepada keluarga Ja'far karena di keluarga itu tidak bisa memasak karena sibuk karena ada kematian. Ini yang disunahkan Rasulullah SAW, yaitu ketika kematian yang masak bukan orang yang tertimpa musibah kematian, tapi yang masak adalah tetangga. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, malah terbalik yang masak malah yang ditimpa musibah, yang tidak ditimpa musibah, yang takziah malah makan-makan di tempat itu yang disuguhkan oleh ahli mayit. Ini ironis ya. Ini Bulughul Maram, halamannya 123 mengatakan bahwa ketika datang berita kematian Ja'far, sahabat Nabi SAW, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat supaya membuatkan makanan, sungguh datang di keluarga Ja'far yaitu tertimpa musibah yaitu kematian Ja'far. Ini harus ditindaklanjuti kepada kaum muslimin. Seharusnya yang membuat makanan itu bukan keluarga mayit, tapi harusnya tetangga dan kerabat. Tapi sekarang ini terbalik. Yang masak malah bukan dari tetangganya, tapi yang masak malah yang menderita kesusahan yaitu ahli mayit. Ini Bulughul Maram. Terus kita lanjutkan, yaitu di kitab Irsyadul Ibad. Kitabnya sampai segini, karena ngajinya terlalu lama sekali, kitabnya sampai morak-marik seperti ini. Yaitu kitab Irsyadul Ibad. Apa isinya? Kita gali, yaitu yang berkenaan dengan acara kematian. Di sini dikatakan, yaitu hadis halaman 32 dikatakan di sini wa yukrahu lamul julus laha wasu atau ya juma'unan nas alaih, dan dibenci wa yukrahu dibenci bagi orang yang bertakziah
ya duduk-duduk di ahli mayit wa sunatoam, dan dibuatkan makanan oleh ahli mayit, ya juma'una, dan berkumpul para manusia. Jadi dibenci, syarat membenci bagi orang yang di situ ada kematian dan dimasakkan oleh ahli mayit dan semua orang berkumpul untuk makan-makan dalam acara itu. Ini tidak boleh dibenci oleh syarak. Selanjutnya, lama ruwiyah Ahmad bin Jarir Abdillah Al-Bajali, dari hadis dari Ahmad bin Jarir Abdillah Al-Bajali qala, berkata Abdillah bin Jali qala, kunna naidul istima, kunna di zamanku naidul istima, berkumpul-kumpul ila ahli mayit, di ahli mayit, di rumah ahli mayit, wa sunatoam, dan disuguhkan masakan ba'da dafnihi, setelah matinya atau dikuburnya mayit itu, minan niyahah, itu termasuk dari niyahah atau meratap. Ini di kitab Tasbibat dikatakan bahwa acara duduk-duduk di kematian dan di situ disuguhkan makanan untuk dimakan orang yang berkumpul untuk memakan makanan itu, maka di sini dibenci. Ya. Dan hadis ini mengatakan bahwa di zaman sahabat Rasulullah SAW, dia berkata bahwa di zamanku, pada zaman sahabat, berkumpul-kumpul dari mayat, dari masakan, disuguhkan masakan setelah dikuburnya mayit, maka itu termasuk niyahah atau meratapi mayit. Ada lagi para kaum muslimin rahimakumullah, dulu ya, kami belum memahami agama atau memahami kitab-kitab kami yang kami kaji, kami selalu ngayal kepada kiai kami. Itu setelah kami ngayal, kiai menuliskan dengan tulisan tangan sendiri kiai, saya diberi dalil nas dari kitab Barikotul Mahmudiyah. Kitabnya kita nggak punya karena saya beli di mana-mana, tidak ada yang menjual. Di sini kiai kami menuliskan tulisan tangan sendiri. Saya dituliskan suatu nas yang sampai sekarang masih kita pelajari. Apa itu? Yaitu Barikotul Mahmudiyah. Ada keterangan abakul bid'ah asrun. Seburuk-buruknya bid'ah itu ada 10. Berarti seburuk-buruknya bid'ah dalam beragama itu ada 10. Al-ula yang pertama yaitu tilawatul Quran bil ujroh, membaca Quran dengan meminta upah. Ini kebiasaan orang-orang desa, gitu. Setelah ada kematian, ini dibacakan Quran dan yang baca Quran meminta upah untuk bacaannya itu. Kalau mulang mengajar di sekolah atau pesantren, itu insya Allah boleh. Tapi kalau dimaksudkan untuk seperti itu, acara kematian dan membaca Quran dengan meminta upah, ini termasuk akbahul bid'ah, sejelek-jeleknya bid'ah. Yang kedua yaitu to'amut mayit, yaitu memberi makan mayit. Ini saya kasih yaitu dalam artian walimah, makan-makan mayit. Karena apa para kaum muslimin rahimakumullah? Makan-makan walimah itu identik dengan orang senang. Seperti apa? Seperti walimatul arus. Itu boleh mengadakan makan-makan atau mengadakan walimah. Tapi masalah kematian itu adalah walimah kesusahan. Jadi bukan untuk makan-makan, tapi hanya menghibur ahli mayit. Ini terbalik. Jadi yang pasti makan-makan itu identik dengan orang yang senang seperti pengantin, seperti walimatul arus. Tapi kalau kematian, kalau orang yang membuat makanan disuguhkan untuk orang yang meninggal, orang yang bertakziah atau berkumpul-kumpul dengan memakan makanan di rumah mayit, maka termasuk akbahul bid'ah. Ini dulu saya ngayal pada kiai, wong Thailand kok gak entuk, kalian kok nggak boleh makan-makan, nggak boleh sedekah. Karena ada nas ini saya diam, karena saya diberitahukan kepada kiai bahwa kitab ini mengatakan seperti itu. Yang terakhir, yang paling fenomenal yaitu wal asyiru, yang nomor 10, nomor 1, nomor 2, nomor 10 saya lompati, yaitu al asyiru yang nomor 10. Ijma'un nisa, kumpulnya orang-orang wanita, ya. Wa tauhidi, dan tahlilan orang wanita, hinna yaitu wanita, bil jari dengan suara yang keras. Wa qira'ati hinna, dan bacaan orang wanita, maulidi dengan baca sholawat Nabi atau berjanjin di speaker di musola masjid, bil jari dengan suara yang keras. Bikhaisu yasmauhu rijal min kharijil baiti, dan sampai didengar oleh kaum pria dari
dari luar rumah. Ini termasuk ya dari keterangan ini bahwa wanita-wanita yang bertahlilan dan yang membaca Maulidin Nabi berjanjian atau selawatan sampai dengan suara yang keras sampai didengar para laki dari keluar rumah ini termasuk akbahul bidah. Kurang mantap, ya, saya dikasih kiai dalil yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak balung wa ta'ala li sahibi bid'atin. Allah tidak menerima orang yang membuat bid'ah seperti itu, ya, kalimatnya ada bid'ah ini. Sauman puasanya, wala hajat dan hajinya, wala umrotan dan umrohnya orang, wala jihadan dan jihadnya orang, wala sirfan dan sholat sunahnya, wala adalah dan sholat fardunya. Jadi Allah Ta'ala tidak menerima ibadahnya yang tercantum seperti itu. Yakhruju minal Islam minu bid'ati anhu minu ghairi syu'ur. Dan keluar dari Islam orang yang berbuat bid'ah seperti itu minu ghairi syu'ur tanpa dirasa atau tanpa diketahui. Ini bahaya para hadirin. Seperti apa? Khorojan salbian kama yakhruju sya'ra minal ajin. Yaitu seperti dedelnya suatu baju itu keluar baju atau benang yakhruju sya'ri minal ajin, keluarnya benang atau keluarnya rambut dari adonan roti. Tidak terasa orang yang melakukan bid'ah ya, seperti itu Allah tidak akan menerima ibadahnya. Ini hadis ini bertentangan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi untuk penghati-hatian para kaum muslimin rahimakumullah, untuk berhati-hati marilah kita jangan membuat bid'ah karena bid'ah disenangi setan daripada maksiat. Al bi'atu akabu setan minal ma'aswi. Perbuatan bid'ah disenangi setan daripada maksiat. Karena apa? Bid'ah itu dia mengira bahwa bid'ah adalah agama. Tapi kalau maksiat dia tahu bahwa itu maksiat, maka dia akan tobat dari kemaksiatan. Tapi kalau orang yang berbuat bid'ah tidak mau tobat karena apa? Dia menyangka bahwa bid'ah itu adalah termasuk ibadah. Ini ya. Ini kenang-kenangan kami kepada kiai dulu, saya pernah ngaji, saya ngeyel kepada beliau, namun setelah diberi keterangan saya nggak mampu untuk memberikan dalil. Sampai sekarang ini sekitar tahun 2004-2005 saya ngaji sampai sekarang masih saya lestarikan tulisan kiai itu. Yang selanjutnya yaitu kita buka Sewu, ini adalah kitab NO semua ini. Saya NO, saya masih mengakui guru-guru NO, saya masih sayang beliau, ya. Maka dari itu yang saya bacakan ini bukan dari kitab siapa-siapa, tapi dari kitab NO sendiri. Sini ada keterangan yaitu wa ya'za'aluhu ila salasati ayyam min dafnihi, yaitu bertakziah menghibur ahli mayit ila salasati, yaitu dari 3 hari dari dikuburnya mayit. Jadi bertakziah menghibur menghibur keluarga mayit sebaiknya itu hanyalah 3 hari setelah kematian. Di sini ada keterangan di bawah. Tolong saya bacakan. Kalau ada salah mohon maaf karena kebodohan kami. Ini karena saya hanya membaca. Yaitu wal ula yang utama. Karena apa? Li'annahu waqti syadidil khazan. Karena saat itu yang ditimpa musibah itu sangat sedih sekali. Jadi yang utama orang bertakziah itu adalah sebelum mayat dikubur. Karena apa? Karena dia senang sekali tetangga, kerabat, teman-teman hadir untuk menyaksikan di acara seperti itu. Kalau dia di situ bisa menyolati, bisa mengantarkan di kubur. Yang utama yaitu orang yang bertakziah yaitu sebelum mayat itu dikubur. Karena apa? Yang tertimpa musibah saat itu adalah paling berat susahnya. Terus watakuna fi salasati ayyam. Karena apa? Karena ada di situ yaitu di hari ketiga li'anal kuwatal khazan, yaitu di hari ketiga itu kekuatan dia itu karena kesusah. La tajida alaiha fil ghalib, jangan ditambah sampai 3 hari ke depan. Karena apa? Karena umumnya orang yang susah itu hanya 3 hari. Terus wabata salah satu makruhku, sesudahnya 3 hari makruh dibenci. Ini para hadirin ya, dari kitab Kifatul Akhyar ini ya, saya kasih judulnya
Kifatul Akhyar. Ini adalah Syafi'i ya. Adalah Syafi'i halaman 171 dikatakan bahwa sebaik-baiknya orang yang bertaziah itu yang baik adalah sebelum mayit dikubur. Kenapa? Saat itu memang sangat sedih sekali ahli mayit setelah ditinggal keluarga yang meninggal. Dan orang yang bertaziah setelah 3 hari maka makruh dibenci, tulis syara. Kenapa? Li'annaha tajdul khazan. Karena sesungguhnya orang yang bertaziah selesai atau setelah 3 hari itu adalah membarui susahnya orang yang ahli mayit. Jadi susah, ya sudah setelah 3 hari dia susah ketinggalan orang yang dicintai dan susah kalau ada acara 3 hari, 7 sampai 40 hari susah untuk membiayai orang yang datang untuk bertaziah. Seperti Thailand 1 hari, 3 hari, 7 hari sampai 40 hari. Malah sekarang setiap malam Jumat sampai 40 hari ada tahlilan. Ini jelas ini menyusahkan. Maka kalimat tali anaka tajul khazan, sesungguhnya orang bertaziah kumpul-kumpul di ahli mayit setelah 3 hari adalah memperbarui susahnya orang yang ditinggal mayit. Kenapa? Waqad ja'ala, sungguh menjadikan Rasulullah SAW niatul khazan salasa. Orang yang kuat-kuatnya orang yaitu setelah 3 hari. Fafi Sohaini, dari hadis Sohaini yaitu Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda bahwa kuat-kuatnya orang yang ditinggal mayit itu adalah sampai hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia sudah bisa mengendalikan diri karena mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa simpulkan bahwa yang utama orang bertaziah kepada ahli mayit yaitu sebelum mayit dikubur karena memang sangat susah sekali. Dan setelah 3 hari seterusnya itu dibenci oleh syara. Karena apa? Selalu memperbarui susah yaitu orang yang ditinggal mayit. Dan Nabi sendiri SAW menjadikan 3 hari adalah waktu yang paling ideal untuk memikirkan kesusahannya. Setelah 4 dan setelah 3 hari selanjutnya insya Allah dia akan menerima musibah yang ditimpakan oleh mereka. Kalimatnya adalah takziah. Kalimatnya takziah bukan tahlilan tapi takziah. Kitabnya seperti itu. Terus kita gali lagi yaitu di kitab Adhkar An-Nawawi. Ini kemarin sudah saya bacakan tadi masalah khilaf atau perbedaan baca Quran sampai atau tidak. Tapi ada keterangan di sini yaitu bab takziah. Bisa dilihat ya, bukan bab tahlilan tapi bab takziah. Menghibur orang yang kesusahan. Yang di bawah ada keterangan itu di kitab Adhkar Nawawi halaman 126. Di sini ya. Qol ashabina, berkata sahabat kami yaitu sahabat-sahabat para ulama Asy-Syafi'i berpendapat waturau taziyah dan dimakruhkan dan dibenci sahabat ulama dari Syafi'i membenci orang yang taziyah pada salah satu ayam setelah 3 hari. Jadi syarat sini mengatakan bahwa Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa dibenci orang bertaziah setelah 3 hari. Kenapa? Li'anna taziyata li taskina qalbi maswabi. Jadi orang yang bertaziah itu adalah sesungguhnya taziah adalah untuk menenangkan hati orang yang mendapat musibah. Jadi sebaiknya kalau taziah itu sebaiknya adalah hanya kurang dari 3 hari. Terus ada lagi sakunu qalbuku ba'da salasa fala tajadidul lagul khazan, yaitu karena apa? Tenangnya hati itu ba'da salasa. Tenangnya hati orang ditinggal mati yaitu hanya 3 hari. Maka fala tajidul khazan, jangan sampai diperbarui dengan susah. Susah apa? Susah karena diperbarui dengan cerita-cerita yang tidak bermanfaat dan susah lagi untuk menyediakan makanan karena apa kebiasaan di desa kalau ada kematian pasti orang yang ditinggal mati malah menyediakan makanan, maka menjadi susah ditinggal mati, susah menyediakan makanan sampai hutang-hutang di bank. Karena ada pengalaman ya, ini saya lihat sendiri teman saya bergaul saya, dia cerita bahwa akan mendapat uang dari bank 2 juta. Saya tanya untuk apa itu? Untuk membeli kambing karena ada acara 100 hari ayahnya. Masya Allah, ini berat sekali. Jadi nyedekah wong tuane
bersedekah orang mati, orang mayat, malah utang bank, ya, berutang kepada bank. Ada lagi di sini bahwa acara seperti itu adalah min qabiqil muharramat, yaitu seburuk-buruknya dan diharamkan. Fainau karena apa? Mudasun, karena itu adalah diada-adakan. Jadi orang yang mengada-adakan acara duduk-duduk di kematian sampai 3 hari 7 sampai seterusnya itu adalah diada-adakan. Wasabata fi sahifi hadis sahih, itu termasuk ditetapkan di hadis yang sahih. Apa itu? Ingkulu mudasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena apa? Setiap yang diadakan adalah bid'ah. Bid'ah adalah keliru. Okay? Kalau bid'ah itu adalah, kalau di bidang alergi, bid'ah itu adalah perbuatan yang keliru, yang tidak disyariatkan oleh agama Islam yang kita cintai ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang keliru atau bid'ah adalah dhalalah, itu tersesat. Tersesat adalah berbuat tapi tidak mendapat apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ada lagi ajaran dari kitab Adhkar. Ayakulu, ya, orang yang bertakziah, fi takziatil muslim, takziah orang muslim, lil muslimi dan orang muslim. Jadi kita bertakziah, menghibur kepada orang muslim. Apa yang dibaca? Ini yakul dibaca apa itu? Adzamauhu ajaroka, wasana azaka, wa ghafara liman yitika. Ini bacaan yang ditinggalkan umat Nabi. Seharusnya, ini adalah dari Syafi'i, mengatakan bahwa kalau kita bertakziah kepada orang yang meninggal, inilah bacaan yang harus dibaca. Adzamauhu ajroka, wasana azaka, wa ghafara liman yitika. Ya Allah, semoga Allah mengganjar atau Allah memberi pahala yang agung, yang besar kepada yang besar kepada yang menerima musibah, dan membaguskan balasannya, wa ghafara, dan memberi ampunan liman yitika, atau mayat mereka, yaitu mayat yang meninggal dunia. Ini adalah istilah dari ulama Syafi'i bahwa kalau ada orang yang meninggal dan kita takziah, makalah kita baca kalimat seperti ini. Adzamauhu ajroka, wa ahsana azaka, wa ghafara limayyitika. Ini ditinggalkan, nggih. Kita kadang-kadang nggak tahu, padahal tercantum di kitab NU atau kitab ulama kita sendiri, tapi kenyataan tidak diamalkan. Bahkan mengamalkan yang tidak-tidak, yaitu berkumpul-kumpul dengan mengadakan 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Kita lanjutkan lagi, yaitu kita baca di kitab Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub bab mayit. Sini ada keterangan, ya, kita Tanwirul Qulub, yaitu masalah takziah. Bahusanu, dan disunahkan, ya, takziah, yaitu bertakziah alil mayit, yaitu di ahli mayit, qabla dafni, yaitu sebelum dikubur apa itu mayit. Jadi disunahkan bertakziah kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarganya, yaitu sebelum mayit itu dikubur. Wa badau ila salasati ayam, dan seterusnya setelah 3 hari kematian. Jadi di sini katakan bahwa disunahkan bertakziah sebelum mayit itu meninggal. Karena apa? Kita bisa menyolati mayit, kita bisa mendoakan mayit dikubur, dan kita bisa mengiring mayit di dalam di perjalanan dikubur. Wa yaqulu, dan mengucapkan fi ta'ziyati, di dalam orang bertakziah. Apa ucapannya seperti itu? Muslimin dan muslimin, jadi bertakziah kepada muslim dan muslim. Adzamauhu ajroka, wa asana azaka, wa ghafara liman yitika. Jadi Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi orang yang ditinggal keluarganya, dan membaguskan pembalasannya, dan dihapus atau diampuni segala dosanya mayat yang meninggal dunia itu. Inilah, ya, sunah-sunah yang harus kita ketahui di kitab-kitab kita sendiri, tata cara bertakziah kepada orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, ya, kita bacakan, yaitu kitab Nurul Mubin fi adabis musallin, adab musolanu persolatan, dirakit dening Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan Tuban. Ini masih termasuk kerabatnya Gusmus, paman dari Gusmus Rembang. Ini menyikapi masalah apa? Yaitu menyikapi masalah yang berkaitan dengan khol kematian. Saya bacakan dengan tulisan pegon, kita bacakan apa adanya, karena
nanti kalau kita bacakan kita tidak mengada-ngada, tapi kita hanya membacakan kitab yang kita baca ini. Jelas ini ya. Nganakake khol iku wis terkadang termasuk bid'ah. Ini yang berkata siapa? Mbah Misbah Mustafa dari Bangilan Tuban, paman dari Gusmus Rembang. Jadi nganakake khol iku terkadang termasuk bid'ah. Karena bid'ah iku malam yuhat fi asir Rasul wala fi asir sahabat. Yang artinya laku agama kang ora ana terkenal ana ing zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa zamane sahabat. Jadi bid'ah adalah perkara agama yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat sampai tabiin sampai imam yang 4 tidak pernah melakukan yang namanya khol. Terus keterangan lagi Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh kaya kang kasebut ana ing kitab Manaqibe. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh ana kaya kang kasebut ana kitab Manaqibe, yaitu apa? Ittabi'u wala tabtadi'u. Ini di Manaqib pada Atiril insyaallah Atiril 3 nggih, ada kata-kata seperti ini. Ittabi'u wala tabtadi'u. Artinipun bisa anut sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan aja padha gawe bid'ah. Ini pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi aja gawe bid'ah, aja apa iku anut marang Nabi, sunah Nabi, lan aja padha gawe bid'ah, jangan sampai membuat bid'ah. Anut sama Nabi, jangan sampai membuat bid'ah. Terus ana ing masalah iki penulis namung bisa ngaturaken kaidah agama ini. Apa itu? Idza daral amru baina kaunigi sunatan wa kaunigi bid'atan wajaba tarkuhu. Yen ana perkara kang dimamangake, ana perkara iku bisa kelebu sunah utawa bid'ah, wajib ditinggalake. Jadi kalau ada perkara agama yang disanyar itu bid'ah atau sunah, kalau dia ragu atau mamang, maka wajib ditinggalkan. Kejaba toko iku, ini ada PR dari kaum muslimin dan semua yang beragama Islam, ada PR kejaba sangka iku upamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh nuli dawuh ya misbah ya muslimun kaum muslimin la taj'alu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburku iki ulang tahun. Ya misbah para kaum muslimin, kuburku ingsun aja sira dadiake ulang tahun. Ini sabda Nabi nih. Terus ada apa? Ada lagi aja nganakake ulang tahun, yaitu ulang tahun apa masalah khol. Nuli Pak Kiai Saridin dawuh lan rawuh lan dawuh. Ya misbah ya muslimun la aqulu misla qauli Rasul bal aqulu ya misbah ya muslimun. Jadi ini ada perkataan Nabi SAW bahwa Nabi melarang untuk menjadikan kubur jadikan ulang tahun, tapi ada Kiai Misbah rawuh datang dan memberi dawuh kepada murid-muridnya atau kaum muslimin. Apa dawuhe? Ij'alu qabrida. Kaum muslimin, Misbah, aku tidak mau perkataan Nabi. Nabi berkata la taj'alu qabrida. Jangan kamu jadikan kuburku ini ulang tahun. Tapi Kiai Saridin berkata, aku tidak berkata seperti perkataan Nabi. Aku berkata, ij'alu qabri ida. Jadikan kubur ini adalah ulang tahun. Ini artinya bahasa Jawanya, Misbah, kaum muslimin, aku moh dawuh kaya kang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik aku dawuh, Misbah, muslimin, kuburku supaya sira gawe riyaya. Sira supaya nganake khol ana ing kuburku. Peringatan jasa-jasaku. Umpamane para kaum muslimin rahimakumullah di mana antum berada, ini PR kita semua. Umpamane ana kedadian kang kaya mengkene iki, penulis tentu taat marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ora bakal anut atau taat marang Kiai Saridin. Kalau ada PR, Nabi mengatakan la taj'alu qabri ida, jangan jadikan kuburku ulang tahun. Tapi Kiai Saridin mengatakan ij'alu qabri ida, jadikan kuburku ini ulang tahun. Kita milih mana? Nek Kiai Misbah milih anut Nabi, tidak anut Kiai Saridin. Ini kalau kita gimana ini?
Kalau ulama-ulama kita sekarang gimana? Anut nabi apa anut kiai ini? Ya monggo dipikir sendiri ya. Maka dari itu tolong para kaum muslimin rahimakumullah, kita masih Islam, Quran sama, hadis sama, kitab kita juga sama. Mari kita amalkan ya. Mari kita amalkan apa yang diajarkan oleh para kiai, dan kita amalkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan simpel, enak ya. Terus ada kelanjutan sedikit. Sakwise aku nulis teko kene, ana wong kang nyatakaken ora setuju, ya, bahkan nentang sebab hal iki aku dilakokake dening kiai lan wong ngalim sak tanah Jawa. Ini perkataan Mbah Misbah Mustafa ini. Dari kalau ada orang yang mengingkari, tidak setuju dengan perkataan Mbah Misbah dan dia malah anut kepada orang yang alim di tanah Jawa, maka Mbah Misbah menjawab, penulis jawab, aku duwe keyakinan yen kak dak tulis iku bener sebab apa ana dasare dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab apa Mbah Misbah Mustafa, aku punya keyakinan dan punya dasar karena dasarku dari perkataan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? La tajalu qabri ida. Jangan jadikan kuburku ini ulang tahun. Wa fi riwayatin setengah riwayat la tattakhidu qabri ida, dan jangan jadikan kubur ini adalah ulang tahun. Nah, maka dari itu ini adalah kitab fenomenal ya, kitab sampai sekarang ya, Busem, yaitu kitab Nurul Mubin, masalah persolatan diracik dikarang dari kitab itu adalah Mbah Misbah Mustafa dari Bangilan Tuban. Maka dari itu para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah di mana kang itu berada ya, maka dari itu ya, selesai sudah yang itu yang bisa kita ketahui. Maka dari itu kita dari jilid kedua ini kita bisa simpulkan ya, kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa simpulkan bahwa acara-acara itu ya, semua yang kita bacakan seperti itu semua adalah kitab dari ulama NU. Kita simpulkan pertama yaitu kalau kitab-kitab punya sendiri, kitab ulama NU sendiri melarang semua. Jadi kalau kitab-kitabnya kita sendiri ulama NU melarang semua, lalu masih dilakukan, yaitu dilakukan dengan kegiatan seperti itu, lantas dalil atau kita apa yang dijadikan pedoman, dan malah memfitnah atau menuduh orang lain sesat karena tidak seperti mereka. Padahal apa? Dagangan sendiri itu adalah dagangan yang palsu. Apa palsu? Tidak tercantum dari kitabnya sendiri dan sabda Nabi dan sabda dalam perkataan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kitab-kitab itu, dari sekian kitab-kitab yang menerangkan larangan membuat acara tersebut, semuanya itu adalah kitab para kiai ulama NU. Saya yakin semua ulama NU yang notabene ulama NU pasti memilikinya atau dia pasti menyimpan kitab ini. Pasti itu, gitu. Semua keterangan kitab NU tidak ada yang mengajarkan acara tersebut, bahkan kebanyakan melarang. Dari keterangannya ada yang membid'ahkan dan ada yang bid'ah mungkar, juga ada yang mengharamkan. Kesimpulannya para hadirin, kesimpulannya bahwa bagi kaum Islam yang tidak melaksanakan acara seperti itu, bahkan itu yang dikatakan benar menurut agama, menurut kitab-kitab NU, menurut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang Islam yang masih ngeyel, entah siapa yang dinut itu, pastinya ulama dewe, kiai dewe. Bagi orang Islam yang ngeyel melakukan acara tersebut, maka merekalah sebenarnya yang sesat atau melanggar ajaran Nabi dan para sahabat serta ajaran para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu para kiai NU, para guru kami, teman kami, ini semasa perjuangan, saya simpulkan bagi para ulama NU yang mempunyai kitab tersebut, yang tidak mau menjelaskan pada umatnya, justru malah mereka mendukungnya, inilah kiai yang akan menyesatkan umatnya itu sendiri. Jadi para ulama, para kiai yang punya kitab ini tentunya tetap punya, kalau tidak mau menjelaskan para umatnya, para orang awam, maka dialah ulama yang menyesatkan umatnya sendiri. Bahkan ada dua dosa yang dilakukan kiai atau para ulama. Apa itu? Menuduh orang lain sesat atau menuduh orang Wahabi karena tidak tahlilan 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari. Padahal di kitabnya sendiri ya melarangnya.
harusnya kiai itu malu dan kepada umatnya. Jadi ya, kalau dia menuduh orang yang tidak tahlilan itu sesat, bahkan dia harus malu karena apa, di kitab sendiri tidak ada yang melakukan, tidak ada yang mengajarkan. Dan apa itu, yang kedua adalah membohongi umatnya yang awam dengan agamanya. Akhirnya apa? Umatnya menjadi korban atas kebohongannya itu. Karena apa? Mereka menganggap kiai itu pasti benar. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu yang ulama kiainya apa itu istiqomah berbohong, yang dibohongi juga mau. Ini para hadirin, monggolah kita bertolabu yang banyak, ya. Tanyalah kepada ulama kiai yang notabene memang ulama itu memang benar-benar berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada ajaran sahabat, berpegang teguh kepada ulama-ulama sunnah dan berpegang pada kitabnya sendiri. Insya Allah para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bisa menyadari ulama sendiri, kita punya sendiri melarang, monggolah ya, dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dituduhkan seperti itu jangan sampai diteruskan. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi daya, semoga kita diberi kemampuan untuk bersatu padu dan menyadari apa yang kita alami memang salah, harus kita mengakui dan akhirnya umat terjaga dari kesalahan. Sekian dari kami. Kalau ada salah, minta maaf karena kebodohan dan karena kesalahan kami, dan kalau ada benarnya pasti dari Allah dan Rasulnya yang terlepas dari kesalahan. Maka dari itu sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita tidak akan mengkapai apapun. Yang saya baca adalah kitab-kitab sendiri, semoga bisa dimengerti dan difahami kita semua. Mari kita tutup dengan adalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.